Wah, Sakenaki versi loli ya kan? Oke, seperti yang gua share di komunitas kemarin, gua akan bahas breakdown ataupun ngasih opini tentang beberapa ilustrasi untuk volume zero-nya. Pertama, apa itu volume zero atau volume 0? Volume zero sendiri adalah volume yang dikhususkan untuk menceritakan masa lalu Ayanokoji Kiyotaka saat masih berada di White Room dulu. Bisa dibilang volume zero ini adalah cerita flashback dari Ayanokoji saat masih bocil dulu. Kemungkinan kita akan banyak dikasih lihat itu ya tentang fakta-fakta baru dari White Room. Finally, akhirnya ya main karakter kita yang misterius banget ya akan diungkap masa lalunya pada volume zero ini. Volume zero ini kabarnya akan menjadi bonus dalam penjualan DVD Blu-ray season keduanya nanti. Blu-ray dari season keduanya akan mulai rilis pada tanggal 26 Oktober nanti. Untuk cover volume zero ini diisi oleh Ayanokoji versi Shota dan Sakenaki versi loli. Menurut kabar burung nih ya, Kinugasa Sensei selaku autor dari Code telah menulis sekitar 300 halaman untuk volume zero ini. Dan sudah ada 5 ilustrasi yang dipublish di official Twitter Yoshitsu. Pertama, ilustrasi berwarna yang menampilkan Ayanokoji dan ada satu cewek tuh. Banyak banget yang mengatakan kalau cewek ini adalah Tsubaki dari anak tahun pertama kelas C. Memang gua akui kalau ini anak itu mirip banget ya sama Tsubaki, tapi kalian harus baca caption yang di-share oleh pihak ofisialnya. Di captionnya tersebut berkata, kalau ini adalah karakter baru. Jadi ya gitulah ya buat kalian yang berharap atau menebak ini Tsubaki, lupakanlah kawan ya, ini hanyalah murni karakter baru. Lagian kalau Tsubaki adalah anak White Room, harusnya dia itu ada di angkatan White Room kelima bareng Yagami dan Amasawa. Karena perangkatannya itu disamain per umurnya gitu. Soalnya umur Tsubaki itu beda 1 tahun sama Ayanokoji. Ayanokoji lebih tua. Jadi ini bukan Tsubaki lah ya, kita bisa simpulkan kalau dia tuh bukan Tsubaki. Ini cewek cuma mirip Tsubaki doang. Entah itu ada hubungan darah mungkin atau ini kakaknya Tsubaki, bisa jadi ya kan. Siapa tahu gitu. Lagian di generasi White Room keempat, generasinya Ayanokoji diceritakan cuma Ayanokoji saja yang berhasil bertahan. Jadi agak mustahil kalau anak ini adalah Tsubaki. Oke, cewek ini bisa dibilang teman masa kecilnya Ayanokoji ya. Satu generasi dengan Ayanokoji, yaitu generasi keempat di White Room. Dan anehnya ini anak itu bisa berekspresi kayak gini ya, malu-malu kucing gitu. Gua kira semua anak di White Room itu bakal sedingin Ayanokoji, tapi enggak ya. Ini anak malu-malu gitu dan masih bisa berekspresi. Jadi kemungkinan Ayanokoji juga dulu masih bisa berekspresi seperti cewek tersebut. Ini cewek dulu pernah muncul di animenya di season 1, di episode ke-6 dan episode ke-12. Coba deh kalian bandingkan. Cocok kan dari segi rambut dan wajah ya. Bisa disimpulkan kalau cewek ini adalah satu generasi dengan Ayanokoji, yaitu generasi White Room keempat. Cewek ini berdiri di sebelahnya Ayanokoji dan selalu duduk di dekatnya Ayanokoji. Cewek ini juga pernah ditampilin di animenya merasakan sesak nafas. Di saat itu si Ayanokoji itu cuma ngeliatin si cewek ini dengan ekspresi dinginnya. Calon mayat nih cewek ya. Bisa ditarik kesimpulan di ilustrasi ini si cewek ini mencoba untuk mengakrabkan diri dengan Ayanokoji dan mau menempel sama Ayanokoji. Bisa jadi cewek ini tuh ngesim banget sama Ayanokoji alias suka dengan Ayanokoji. Karena kalian lihat sendiri, si cewek ini mendekati Ayanokoji sambil ngeblusing malu-malu gitu. Karena kalian lihat sendiri tuh ya, Ayanokoji versi bocil, gila mainnya. Cool bet tuh ya. Dingin banget ya, kolamnya tuh pasti langsung membeku setelah dicemplungin oleh Ayanokoji. Cewek-cewek auto klepek-klepek gitu sama Ayanoslebe gitu ya, versi Shota. Btw di sini ekspresinya Ayanokoji udah datar dan dingin banget tuh ya. Sedangkan di opening season keduanya sempat menampilkan Ayanokoji yang sedang ketakutan. Mungkin ekspresi ketakutan Ayanokoji ini juga akan ditampilkan di volume ke-0 ini. Nggak mungkin dong dari awal Ayanokoji lahir ditampilkan tanpa ekspresi. Pasti di volume 0-nya ini juga akan diceritakan masa di mana si Ayanokoji itu masih bisa berekspresi. Oke, lanjut ke ilustrasi berikutnya. Ilustrasi Sakayanagi yang lagi digendong oleh ayahnya. Sakayanagi itu bukan anak dari White Room. Ayahnya Sakayanagi kebetulan kenal dengan Profesor Ayanokoji. Ayah Sakayanagi diketahui mempunyai hubungan dengan Profesor Ayanokoji. Ayah Sakayanagi memanggil Profesor Ayanokoji dengan sebutan Sensei. Di ilustrasi ini, Sakayanagi dari luar itu sedang melihat kehebatan Ayanokoji dalam bermain catur, yang dapat mengalahkan banyak anak tuh ya, membuat Sakayanagi takjub. Mulai dari sinilah Sakayanagi itu tahu tentang Ayanokoji, dan Sakayanagi itu mulai menyukai catur semenjak itu. Ekspresi Sakayanagi itu lagi kagum dan senang, kawaii parah sih ya ekspresi Sakayanagi ini.
BTW kalian butuh karung nggak? Sebelum ngambil karung, lihat dulu deh depan rumah kalian ada FBI lagi nongkrong. Next, ilustrasi anak cewek tadi lagi itu ya. Tadi cewek itu mengenakan baju renang, sekarang ditampilin pakai baju seragam white room. Cewek ini ditampilin sedang tersenyum bahagia. Kelihatan dia itu senang karena berhasil ngobrol sama Enkoji kali ya. Tapi sumpah men agak sus gitu ya. Ini cewek dapat 2 ilustrasi sekaligus ya dalam satu volume. Dan besar kemungkinan pusat cerita dari volume 0 ini ada di cewek ini. Entah ini cewek teman pertamanya Enkoji atau mungkin bisa jadi cewek ini cinta pertamanya Enkoji. Ya, kita mengada-ngada aja ya di sini. Tapi di animenya pas ini cewek kesakitan, Enkoji itu cuma menatap dengan dingin saja. Udah sih nggak ada yang bisa gua bahas lagi ya tentang karakter ini karena masih minim banget informasinya. Tapi yang jelas kemungkinan ini anak bakal ditampilin banyak dialog nanti di volume ke-0-nya. Next, ilustrasi yang menampilkan Enkoji berdiri di hadapan orang dewasa yang lagi kesakitan di lantai. Ini mungkin mereka lagi ngadain tes bela diri gitu. Enkoji disuruh melawan 6 orang dewasa itu. Dan Enkoji berhasil mengalahkan semuanya. Terkait hal ini dulu pernah dinotis ya, kalau Enkoji bocil dapat mengalahkan orang dewasa yang pro dalam bela diri. Mungkin ilustrasi ini berhubungan dengan hal tersebut ya. Bayangin sekuat apa tuh si Enkoji bocil dapat ngalahin 6 orang dewasa sekaligus. Untuk ilustrasi Enkoji numbangin banyak orang dewasa ini, ternyata firasatku bener aja ya. Berhubungan sama opening dari anime season keduanya. Openingnya ini seolah menggambarkan kalau Enkoji bocil lebih kuat daripada Enkoji yang sekarang. Alasannya apa? Ya karena alasannya itu Enkoji bocil itu sering latihan setiap harinya di dalam white room. Sedangkan Enkoji yang sekarang cuma males-malesan doang gitu tanpa melatih tubuhnya saat sudah di SMA. Jarang banget ditampilin Enkoji lagi latihan apa gitu ya. Jadi mungkin Enkoji sekarang udah lebih lemah daripada ketimbang Enkoji yang dulu. Menarik juga ini opening dari season keduanya ya, bisa disambungin ke volume 0. Dan satu pertanyaan nih ya, apakah Enkoji yang sekarang bisa ngalahin banyak orang dewasa sama seperti pas bocil dulu? Gua rasa nggak bisa sih ya. Enkoji ngelawan 2 orang dewasa si Tsukishiro dan si Sensei aja kewalahan dulu. Kalau Enkoji dulu mungkin masih bisa. Tapi ini bisa jadi jawaban ya kalau emang dari bocil dulu Enkoji itu udah kuat banget. Dan kalau Baiwan dengan anak SMA itu bisa ditangani oleh Enkoji dengan mudahnya. Kalau bisa dirate nih ya, mungkin Enkoji bocil itu kekuatannya itu 100% ya, ibarat 100%. Sedangkan Enkoji yang sekarang saat masuk SMA mulai melemah sekitar 70-80% kekuatannya karena jarang latihan gitu di sekolah. Ya next langsung aja ke ilustrasi terakhir, menampilkan Profesor Enkoji alias ayah dari Enkoji. Yang menarik di sini ada seorang perempuan di belakang Profesor Enkoji. Apakah perempuan itu ibu dari Enkoji? Mukanya tuh di blur parah men ya, jadi nggak kelihatan jelas tuh wajahnya. Tapi banyak banget yang berteori kalau perempuan itu adalah Cabashira Sensei, alias Cabashira Sensei adalah ibu dari Enkoji. Oh, jadi ini alasan Cabashira Sensei menaruh perhatian lebih ke Enkoji. Teorinya liar banget gitu ya. Kalau di timeline dari volume ke-0 ini Enkoji umurnya sekitar 12 tahun, dan di timeline sekarang Enkoji umurnya 17 tahun, sedangkan Cabashira Sensei di timelinenya sekarang umurnya tuh 29, jadi mereka tuh sekitar terpaut 12 tahunan tuh ya. Maka umur Cabashira Sensei di volume ke-0 ini sekitar 22 tahun. 22 tahun anjing ya. Masih muda banget ya Cabashira Sensei jadi Mahmud gitu ya, mamah muda ya kan. Enggak sih, tadi itu cuma teori liar yang populer gitu di kalangan fandom Classroom of Delete gitu ya. Dan mungkin bisa jadi jokes semata kali ya, nggak tahu sih ya. Mereka terus mengatakan kalau Cabashira Sensei itu adalah ibu dari Enkoji, cuma jokes atau enggaknya tuh gue nggak tahu. Lagian Cabashira Sensei kayak orang nggak kenal gitu pas ketemu Profesor Enkoji di volume ke-7. Ya teori Cabashira Sensei ini ibu dari Enkoji itu adalah teori liar gitu ya, yang nggak masuk akal gitu ya bisa dikatakan ya. Ini ilustrasinya udah gua zoom tapi tetap nggak kelihatan wajahnya. Tapi besar kemungkinan ini emang Ayanomama ya, ibu dari Enkoji, dan bukan Cabashira Sensei tentu saja ya. Kalau menurutku ya, menurut opiniku, kalian bebas beropini kalau ini Cabashira Sensei. Tapi kalau menurutku bukan Cabashira Sensei ya. Kalau Cabashira Sensei udah nikah dan punya anak, harusnya udah ada data di sekolahannya gitu ya. Dan kelihatan kalau Tsukishiro juga itu ngomong ke Cabashira Sensei itu kayak orang asing gitu ya. Jadi Cabashira Sensei adalah ibu dari Enkoji, menurutku nggak masuk akal gitu ya.
Ya, ilustrasi yang udah dipublish untuk sekarang itu memang cuma 5 saja, tapi ada kemungkinan nanti akan ada tambahan 4 ilustrasi tambahan gitu mungkin ya. Karena satu volume normalnya itu ada sekitar 10-12 ilustrasi, dan ini masih 5 doang men gitu ya. Sebelum gua akhirnya ada satu pertanyaan ya, apakah light novel volume selanjutnya akan rehat karena ada volume 0 ini? Nah, untuk saat ini belum ada info rehat tuh ya. Jadi kemungkinan Kinugasa Sensei akan menggas tuh ya untuk volume ke 7.5 second year selanjutnya. Dan gak menutup kemungkinan volume selanjutnya bisa aja rilis bareng dengan volume 0 nantinya. Kalau bener gitu, akhir tahun bagaikan surga gitu ya. Ada volume 0 plus volume 7.5. Ya ditunggu aja new info dari Kinugasa Sensei nantinya ya kan. Tapi harusnya nggak rehat ya, langsung digas gitu ya. Jadi volume ke 0 dan volume 7.5 itu barengan rilisnya ya. Sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る